Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Ayusa Putri dengan NIM F1C4 20014 dari program studi biologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan maintenance alat laboratorium yang diajukan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Fitratul Aini, SSI MSI. Kita masuk pada materi kita. Baik, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 laboratorium. Sebelum itu, pasti teman-teman bingung nih, sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu apa? Gitu ya. Jadi di sini K3 merupakan semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Kemudian, tujuan daripada adanya keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium ini adalah agar pekerja laboratorium dan sekitarnya dapat terhindar dari kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, di sini sebelum kita bekerja di laboratorium, ada baiknya kita harus memahami hal-hal apa sajakah yang harus kita tahu sebelum kita bekerja di laboratorium. Yang pertama, itu kita harus mengenali sistem keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian kedua, pengetahuan dasar tempat-tempat untuk perlindungan. Kemudian SOP dan peringatan-peringatan penting. Kemudian yang ketiga, memastikan semua pihak yang bekerja di dalam laboratorium melindungi diri dengan mengenakan pakaian dan alat pelindung. Jadi di sini jelas ya, bahwa sebelum kita memasuki ke laboratorium, kita diwajibkan untuk memakai jas laboratorium, kemudian memakai latex untuk keselamatan kita juga, selama kita bekerja di laboratorium atau melakukan praktikum, seperti itu. Kemudian yang keempat, jumlah pekerja di dalam laboratorium haruslah proporsional. Kemudian, pastikan tidak ada pekerja yang membawa makanan atau minuman ketika sedang berada di dalam laboratorium. Di sini jelas, sama-sama kita tahu selama kita melakukan perkuliahan, kita juga dianjurkan dan sangat dianjurkan oleh asisten laboratorium maupun pihak dosen, saat kita ingin melakukan kegiatan praktikum, kita dilarang untuk membawa makanan ataupun minuman saat melakukan penelitian ataupun melakukan praktikum di laboratorium. Karena kita tidak tahu ya, bagaimana kalau misalkan kita membawa makanan atau minuman di saat kita melakukan penelitian dan kita pada saat itu kita menggunakan bahan-bahan laboratorium, bahan-bahan kimia. Takutnya nanti kalaupun kita mau makan sambilan melakukan penelitian ataupun melakukan praktikum, kita nanti akan membawa penyakit, maksudnya akan berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi di sini sangat-sangat dipastikan dan diharuskan bagi setiap pekerja yang bekerja di laboratorium ataupun orang yang melakukan suatu penelitian ataupun praktikum di dalam laboratorium tidak dianjurkan untuk membawa makanan ataupun minuman ketika sedang berada di dalam laboratorium ataupun melakukan pekerjaan di dalam laboratorium. Kemudian yang keenam, pastikan setiap peralatan dan bahan kimia di dalam laboratorium telah diberi label, informasi terkait kandungan dan resiko-resikonya. Ini juga jelas sebagai bahan acuan kita, kalaupun kita menggunakan bahan asam lemah, apakah ini memberikan efek yang buruk ataupun efek yang sangat-sangat berdampak pada diri kita sendiri atau tidak, seperti itu. Kalaupun nanti kita menggunakan bahan-bahan kimia yang misalkan mudah meledak, kemudian mudah terbakar, pastinya kita tahu kalau misalkan bahan-bahan ini tiba-tiba terbakar ataupun meledak, kita bisa mencari solusi, mencari resiko, mencari solusi ya,
mencari solusi bagaimana kita dapat terhindar dari akibat-akibat itu, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, setiap pekerja harus memahami prosedur dan prinsip kerja alat, serta pengetahuan tentang kandungan zat bahan dan penanganannya. Jadi itu salah satu dari poin-poin kita di saat kita ingin bekerja di laboratorium ataupun melakukan pekerjaan di dalam laboratorium. Dan ini menjadi hal-hal dasar dan yang paling utama tentunya ya. Baik, di sini terdapat penyebab kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama itu kondisi berbahaya atau tidak aman. Itu meliputi dari peralatan yang kita gunakan, kemudian lingkungan kerja laboratoriumnya seperti apa keadaan lingkungannya, kemudian proses-proses kerjanya. Jadi terkait dengan poin-poin proses kerja, maka dari itu kita harus bisa memahami, harus runtut, terstruktur, bagaimana cara-cara yang dilakukan setelah kita melakukan langkah pertama, langkah keduanya itu seperti apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Begitupun dengan cara kerjanya. Selanjutnya, yang kedua adalah perbuatan berbahaya. Ini mencakup apa saja sih? Yang pertama, itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Itu menjadi poin yang sudah tidak lazim lagi untuk kita dengar ya. Karena ini memang menjadi poin utama. Kalaupun kita ingin belajar, kemudian kita ingin melakukan penelitian ataupun melakukan praktikum kegiatan di laboratorium, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kemudian yang kedua, cacat tubuh yang tidak kentara. Kemudian yang ketiga, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh. Jadi, kalaupun kita ingin melakukan pekerjaan, tidak hanya saja di laboratorium, tetapi untuk semua pekerjaan, kalaupun kita letih, ataupun merasa dirinya kurang fit atau kurang sehat, seharusnya kita harus memfitkan badan terlebih dahulu, agar segala kegiatan ataupun praktikum yang kita lakukan, baik itu di laboratorium ataupun di luar laboratorium, dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini terdapat faktor-faktor penyakit akibat kerja di laboratorium. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, biologi dan kimia. Kalau di biologi, ini berkaitan dengan disinfektan ataupun antiseptik dalam kegiatan di laboratorium. Kalau misalkan saja kita setelah melakukan kegiatan, kita melakukan pekerjaan di laboratorium, sedang melakukan pekerjaan di laboratorium, misalkan kita menggunakan bahan COOH ataupun bahan-bahan yang lain, bahan kimia yang lain seperti itu ya. Itu kan setelah kita gunakan, kita harus mencuci tangan, kemudian kita membersihkan peralatan yang digunakan, baik itu fisik ataupun peralatan yang kita gunakan itu dengan menggunakan antiseptik ataupun disinfektan. Jadi di sini faktor yang berkaitan dengan biologi adalah seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih faktor-faktor penyakit akibat kerja pada bagian bidang kimia gitu ya? Kalau pada bidang kimia, di sini harus dipaparkan, harus dicantumkan terkait dengan informasi bahan kimia berbahaya. Ya, misalkan saja kalau misalkan bahan yang mudah meledak, di situ harus dikasih semacam informasi terkait dengan hal itu. Seperti label-label yang mudah meledak, seperti itu ya. Jadi di sini kita juga tahu, oh kita menggunakan bahan ini merupakan bahan yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar. Lalu kita sudah bisa mengambil alih diri kita gitu ya, mencari solusi bagaimana kalau misalkan bahan ini mudah meledak, tiba-tiba meledak, kita bisa menyelamatkan diri kita, seperti itu.
Makanya sangat-sangat diperlukan untuk bahan-bahan laboratorium ataupun peralatan di laboratorium itu harus diberi label agar kita tahu terkait dengan informasi apa terkait dengan bahan yang kita gunakan itu seperti apa akibatnya, kemudian peralatan yang kita gunakan itu akan berdampak seperti apa, seperti itu. Baik, di sini terdapat tindakan pencegahan di laboratorium. Adapun tindakan-tindakan pencegahan di laboratorium adalah harus ada pengawasan ketika sedang ada bekerja di laboratorium. Maksudnya di sini adalah kalaupun kita sedang melakukan praktikum, misalkan saja seperti itu, kita melakukan praktikum, kita harus diawasi oleh paling minimal adalah asisten laboratorium ataupun dosen yang berkaitan dengan mata kuliah praktikum itu sendiri. Seperti itu ya, harus ada pengawasan. Kemudian yang kedua, memastikan pekerja ataupun laboran itu memahami prosedur dalam bekerja di dalam laboratorium. Jadi di sini untuk bekerja di laboratorium itu harus terstruktur, harus berurutan bagaimana langkah demi langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan ataupun sedang bekerja di laboratorium. Yang ketiga, cegah terjadinya kontaminasi dengan tidak mengembalikan sisa bahan kimia ke tempat semula. Jadi di sini diperlukan sikap kehati-hatian untuk mempergunakan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan selama melakukan kegiatan praktikum itu sendiri ataupun penelitian di dalam laboratorium. Kemudian pastikan juga limbah atau sampah dibuang dengan aman. Keenam, jangan lupa mematikan peralatan listrik dan gas setelah selesai digunakan. Kalaupun kita menggunakan listrik saat menggunakan mikroskop, itu harus dimatikan setelah digunakan, gitu, untuk agar tidak membahayakan kita ke depannya seperti apa, seperti itu. Dan ini menjadi poin paling utama. Pastikan laboratorium dibersihkan setelah digunakan. Ini jelas ya, tidak hanya di laboratorium saja. Dimanapun tempat kita berada, melakukan pekerjaan ataupun suatu kegiatan penelitian dan lain sebagainya, jika sudah selesai digunakan, kita harus wajib untuk membersihkannya. Seperti itu. Nah, kita masuk pada pertolongan pertama kecelakaan kerja. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tenang dan tidak panik serta berpikir positif. Kalaupun nanti, misalkan di dalam laboratorium itu terjadi kebakaran, kita sebagai laboran ataupun praktikan ataupun orang yang sedang bekerja di laboratorium itu harus bersikap tetap tenang dan tidak panik serta berpikir positif. Yang kedua, identifikasi bahaya dan seleksi penanganan dengan analisa gejala yang akan terjadi dan obat yang digunakan. Jadi sebelum kita menggunakan bahan dalam laboratorium, kita harus terlebih dahulu harus tahu apa sih gejala yang akan terjadi nanti dan apa yang akan terjadi nanti serta obat apa yang digunakan nanti. Semisalkan bahan ini akan berdampak pada diri kita, misal seperti itu. Jadi kita harus bisa identifikasi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan bahan-bahan laboratorium itu sendiri, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, menghubungi tenaga medis. Semisalkan bahan kimia ini mudah iritasi, gitu ya, mudah iritasi. Misalkan mengenai kulit, berarti langkah pertama itu bagaimana? Kita harus membasuh terlebih dahulu tangan ataupun kulit yang terkena bahan kimia itu tadi. Kalaupun nanti semisal itu lukanya parah, iritasinya parah gitu ya,
kita langsung menghubungi tenaga medis. Seperti itu. Jadi ini merupakan langkah-langkah ya, termasuk langkah-langkah bagaimana sih pertolongan pertama pada saat kecelakaan kerja di laboratorium. Nah, di sini terdapat contoh kecelakaan kerja dan penanganannya. Yang pertama adalah kontaminasi bahan kimia, yang kedua kebakaran mengenai kulit, dan yang ketiga luka atau infeksi. Yang pertama adalah kontaminasi bahan kimia. Kalaupun nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalaupun kita terkena bahan kimia yang mudah iritasi ataupun terkontaminasi oleh bahan kimia, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu mulanya adalah membasuh dengan air yang mengalir minimal 15 menit hingga gejala itu berkurang. Kemudian, sangat-sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan obat sembarangan. Jadi gitu, harus sesuai prosedur. Kalaupun kita terkena iritasi kulit, obat apa yang harus kita gunakan harus tahu. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebakaran mengenai kulit. Di sini penanganan daripada kebakaran mengenai kulit itu yang pertama membasuh dengan kapas, kemudian diberi krim pelembab iritasi. Jika itu luka yang ditimbulkan adalah lukanya kecil. Nah, kalau misalkan jika luka besar itu langsung dililit dengan kasa kering. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, jika kebakaran kena kulit itu terjadi pada baju, maka padamkan api dengan kain yang basah ataupun busa pemadam ataupun air keran. Nah, yang ketiga adalah luka atau infeksi. Bagaimana sih kalau misalkan kecelakaan kerja ini berkaitan dengan luka atau infeksi? Lalu bagaimana penanganannya? Penanganan jika luka terbuka, maka bersihkan dengan alkohol terlebih dahulu. Kemudian diberi krim pelembab, kemudian diperban. Kita masuk pada materi maintenance alat laboratorium. Pada materi ini nanti akan disampaikan terkait 4 poin. Yang pertama, pengertian maintenance itu sendiri, kemudian perlunya maintenance pada peralatan laboratorium, ketiga, cara melakukan perawatan alat laboratorium, kemudian bahan laboratorium. Oke, maintenance alat laboratorium merupakan aktivitas untuk mempertahankan fasilitas dan peralatan laboratorium sehingga dapat bekerja ataupun berfungsi dengan baik secara teratur dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kondisi siap pakai pada laboratorium. Itu merupakan pengertian dari maintenance alat laboratorium. Nah, di sini maintenance itu sangat-sangat diperlukan ya. Lalu apa sih perlunya maintenance alat laboratorium itu sendiri? Yang pertama, itu menghasilkan pengukuran yang reliable. Yang kedua, meminimalisir kerusakan. Kemudian yang ketiga, menurunkan biaya perbaikan. Menurunkan biaya perbaikan itu jelas ya. Kalaupun nanti misalkan bahan-bahan yang alat-alat yang kita gunakan itu kita rawat dengan baik, kemudian kita jaga dengan baik, maka itu akan mengurangi ataupun menghindari dari kerusakan alat laboratorium itu sendiri. Kemudian keempat, mempertahankan produktivitas. Kelima, mengurangi keterlambatan waktu pelaporan hasil tes. Dan yang keenam, memperpanjang usia peralatan. Jadi peralatan yang baik, peralatan yang sudah dirawat dengan baik, kemudian dijaga dengan baik sesuai dengan prosedur apa yang harus kita lakukan, yang sudah selayaknya kita lakukan, maka akan memperpanjang usia peralatan itu sendiri. Jadi awet gitu ya.
Nah, di sini cara melakukan perawatan itu yang pertama, melakukan pencegahan. Itu misalnya dengan memberi peringatan melalui gambar ataupun tulisan, peraturan, tata tertib pengguna laboratorium. Ini menjadi hal yang paling utama ya. Entah itu kita cantumkan pada bahan laboratorium ataupun alat-alat laboratorium. Kebanyakan alat-alat laboratorium itu sudah dicantumkan terkait dengan beberapa peringatan yang berkaitan dengan alat laboratorium itu sendiri yang akan digunakan, seperti itu. Ada yang peralatan itu dicantumkan terkait dengan peringatan mudah terbakar, mudah meledak, terkait dengan penggunaannya bagaimana, dan tata tertib pengguna laboratorium itu pastinya sudah dicantumkan, seperti itu. Yang kedua, menyimpan alat laboratorium. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah selesai melakukan kegiatan penelitian ataupun praktikum di laboratorium, setelah kita menggunakannya, maka ada baiknya kita langsung menyimpan alat laboratorium itu ke dalam lemari penyimpanan. Nah, yang ketiga, membersihkan alat laboratorium. Jadi sebelum dilakukan penyimpanan, kita harus membersihkan alat yang kita gunakan itu tadi dengan bersih, kemudian disimpan di dalam lemari penyimpanan. Yang keempat adalah memelihara peralatan laboratorium itu, misalnya dengan meminyaki peralatan mekanis. Yang kelima, memeriksa atau mengecek kondisi peralatan laboratorium, seperti itu. Ada pengecekan, ada kayak evaluasi terkait dengan peralatan-peralatan laboratorium yang ada pada laboratorium itu sendiri. Gunanya ya untuk memeriksa ataupun mengecek terkait dengan kondisi peralatan laboratorium yang ada pada laboratorium itu sendiri. Yang keenam adalah memperbaiki kerusakan ringan. Ketujuh, mengganti komponen-komponen peralatan laboratorium yang sudah rusak. Kedelapan, menyetel kembali kalibrasi alat agar fasilitas tetap di kondisi normal. Seperti itu. Nah, di sini terdapat bahan-bahan laboratorium. Terbagi menjadi dua, yang pertama bahan khusus dan bahan umum. Untuk bahan khusus itu merupakan bahan yang membutuhkan penanganan, perlakuan, dan persyaratan khusus. Beda dari yang lain, seperti itu ya. Sedangkan bahan umum itu merupakan bahan yang tidak membutuhkan penanganan, perlakuan, dan persyaratan khusus. Gitu. Jadi sewajarnya saja umum gitu nah ya. Nah, maksud dari bahan khusus itu seperti apa? Semisal kita sedang ingin melakukan pekerjaan di laboratorium ataupun melakukan praktikum gitu ya, ataupun kegiatan penelitian. Kalaupun semisal kita menggunakan bahan dengan karakteristik bahan itu mudah meledak ataupun mudah terbakar, maka ada baiknya kita melakukan pekerjaan laboratorium itu di lemari es, lemari asam, maksud saya seperti itu, di lemari asam. Agar dampak-dampak yang akan terjadi nantinya itu bisa terhindar. Seperti itu. Lalu untuk yang bahan umum, sangat berbeda dengan bahan khusus itu tadi. Kalau yang bahan khusus tadi itu kan, saya misalkan kita menggunakan bahan, semisal bahan itu mudah meledak, maka kita harus melakukan kegiatan laboratorium itu di lemari asam. Sedangkan kalau yang bahan umum sudah cukup digunakan, dilakukan pengerjaannya itu di meja laboratorium seperti pada umumnya. Sekian dan terima kasih presentasi terkait dengan materi K3 serta maintenance alat laboratorium. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.